pendidikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti bahasa guruku. Lancar depan, gerak. Kasihku, Nyatanya diriku kadang buat Tegak, gerak. Lebar satu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani ASPD. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Sekolah UPT SDN 60 Tondon, Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Di sebelah kanan saya ada formulir pendaftaran uji kinerja dan di sebelah kiri saya ada surat keterangan bebas studi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih perkenalan diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat kuat ceria. Jadi alhamdulillah hari ini anak-anakku sekalian sehat ya? Ya, Bu. Ada yang tidak
gambar A, tidak ada makhluk hidupnya. Sedangkan gambar B terdapat makhluk hidup. Benar sekali. Kita lihat gambar yang ada di atas, yaitu tentang Ekosistem. ya, ekosistem. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu ekosistem? Ada yang bisa jawab? Ya, Nardi, ekosistem apa itu ekosistemnya? Antara Ya. hewan lain. Ada yang lain? Ada? Ya, jadi ekosistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Sampai di sini paham? Sekarang perhatikan. Tahukah kamu apa itu teks non fiksi? Teks non fiksi. Berikut video pembelajaran kelas 5 tentang jenis teks dan bacaan. Pokok pikiran dan informasi penting pada teks. Teks terdiri dari dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki beberapa kalimat. Pokok pikiran dan gagasan pendukung. Berikut penjelasannya. Untuk mempermudah memahami bacaan panjang, kita memerlukan ringkasan yang memuat pikiran utama dan informasi penting. Berikut contoh bacaan pada buku siswa halaman 3, tema 5 tentang ekosistem. Ya, ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi yang terdapat pada buku siswa kelas 5 yang berjudul ekosistem. Berikut contoh pikiran utama dan informasi penting pada paragraf 1. Sekian dan terima kasih. Apa itu teks non fiksi? Tulisannya Angkat tangan. Ya, sekarang Naradit. Apa itu? berisi tulisan nyata. Iya. Yang lain? Ada yang lain? Ya, jadi teks non fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang Nyata. Betul sekali. Ini adalah salah satu teks non fiksi. Bisa dilihat teksnya, yaitu tentang ekosistem. Jadi ini adalah salah satu contoh teks non fiksi. Ada yang bisa menyebutkan pikiran utama pada paragraf pertama? Silakan Adrian. Ardi? Tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kemudian pada paragraf pertama itu informasi penting yang bisa kita dapatkan di situ apa? Informasi penting. Tadi kan yang kita sebutkan adalah pikiran utama. Sekarang informasi penting. Apa informasi penting? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi sekarang kita belajar membuat pertanyaan. Ada yang bisa membuat pertanyaan dari bacaan? Buat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, Siapa? siapa, Mengapa? mengapa, kenapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana. Ya, silakan Ardi. Apa itu ekosistem? Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi teman kita Ardi sudah bertanya dengan menggunakan
jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Itu adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis apa? Jenis makanannya. Apa yang ditayangkan pada video tadi? Tentang hewan, tentang makanan. Silakan Kristiana. Tentang makanan hewan. Ya, tentang makanan Hewan. Apalagi? Jadi ada yang tahu apa saja jenis dari ketiga yang tadi? Ya, silakan nanti. Yang pertama, Karnivora. karnivora. Kemudian Radit, Herbivora. herbivora. Yang ketiga siapa? Ya, Rapli, omnivora. Jadi 3 yang pertama karnivora, yang kedua Herbivora. yang ketiga Omnivora. Ibu mau tanya, apa itu karnivora? Ibu, Ya, silakan. karnivora adalah Hewan yang memakan memakan apa? daging. Memakan Daging. daging. Kalau yang kedua, Herbivora herbivora. memakan rumput. Herbivora makan tumbuh-tumbuhan Buah-buahan, Bu. dan Bijian. Yang ketiga, Omnivora. omnivora adalah Memakan segalanya. ya pemakan segalanya, yaitu memakan daging dan juga memakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijiannya. Ada yang bisa sebutkan contoh karnivora, hewan karnivora? Ya, Radit.
Ya. Contoh hewan omnivora. Radit? Ayam. Ayam. Jadi semua anak-anakku sekalian sudah paham tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis namanya. Sekarang sudah duduk berkelompok ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, jadi sebelum mengerjakan LKPD-nya, ibu akan menjelaskan dulu petunjuk pengerjaannya ya. Di pojok kiri ada sebuah kolom. Jadi di situ nanti dituliskan nama kelompoknya. Langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama yaitu perhatikan gambar hewan yang disediakan ya. Sudah ada semua, dapat semua gambar hewannya? Ya, Bu. Langkah kedua, tempel gambar hewan yang sudah digunting, kemudian dimasukkan pada kolom berdasarkan jenis makanan. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan sama ibu ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Sudah selesai semuanya? Halo. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai semuanya, sekarang waktunya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Ya, kalau benar semua berarti anak-anakku sekalian sudah paham ya tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke evaluasi, kita ice breathing. Semuanya berdiri. Lompat yang tinggi. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi atau soal mandiri. Tulis namanya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke meja ibu. Nah, karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, ibu mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tentang ekosistem.
Pembelajaran